Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di kesempatan yang mulia ini, Rabu 9 Zulkaidah 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 7 Mei 2025 untuk mengikuti acara nasihat dan arahan persiapan ikhtibar akhir sana tahun ajaran 1445-1446 Hijriah atau 2024-2025 Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak ustadz semuanya. Yang pertama adalah ujian di pesantren Intan Ilmu bukan hanya sekedar ujian tahfidz ataupun ujian pendidikan ataupun pelajaran. Tapi lebih daripada itu, ujian di pesantren Intan Ilmu adalah ujian mental, ujian akhlak. Mungkin kalian bisa menghadapi ujian tahfidz dengan sempurna, tapi siapa sangka ternyata secara mental kalian tidak lulus ujian. Secara adab dan akhlak kalian tidak lulus. Maka anak-anak ustadz semuanya agar mempersiapkan ujian akhir sana atau ikhtibar akhir sana dengan maksimal dan totalitas. Yang kedua adalah bil imtihani yukramul mar'u ayyuhan. Dengan ujian seorang hamba akan menjadi mulia dan sebaliknya dengan ujian seorang hamba akan menjadi hina. Sejatinya segala sesuatu yang kita hadapi poinnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya atau perbuatannya? Siapa di antara kita yang paling baik dalam mempersiapkannya? Maka Ustadz berharap anak-anak Ustadz, santri-santri Ustadz tidak ada lagi leha-leha dalam menghadapi ujian. Alhamdulillah, akhir semester ini Ustadz sangat bangga sekali kepada antum semua atas izin Allah, atas kemuliaan Allah. Hampir 99% santri putra telah menyelesaikan target hafalannya. Dan insya Allah tahun depan akan lebih baik lagi. Insya Allah tahun depan bisa selesai dengan 100%, dengan hafalan yang baik, dengan hafalan yang lancar, dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan menghadapi ikhtibar, maka niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa niat yang ikhlas, maka akan susah bagi kita untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi di akhir semester ini, yakni ikhtibar akhir sana. Kemudian yang kedua, tak lupa Ustadz ingatkan, khususnya untuk Ustadz pribadi, agar selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kemudahan, kenyamanan dalam mempersiapkan ikhtibar akhir sana. Kemudian harus ditanamkan dalam jiwa, ana seorang penghafal Al-Quran, ana mempunyai kewajiban ini dan itu. Sekarang hafalan ana segini, berarti murojaahnya harus segini. Harus tumbuh dalam jiwa-jiwa antum sekalian di sini, baik ketika di pesantren ataupun dimanapun antum berada. Kemudian masing-masing antum agar menjaga akhlak dan adabnya dalam kegiatan sehari-hari. Setelah berdoa, istiqamah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan seluruh kegiatan kita untuk mempersiapkan ikhtibar akhir sana ini. Petik bunga di Taman Asri, harumnya wangi terasa damai. Tetap semangat wahai para santri dan santriwati, Quran di hati, dunia pun terang benderang sampai akhir nanti. Nasihat yang insya Allah Ta'ala akan Ustadz sampaikan. Yang pertama, niatkanlah apa yang kalian lakukan karena mengharapkan rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla, baik pada aktivitas murajaah, mudzakarah, ataupun pada saat pelaksanaan ikhtibar itu sendiri, baik di ikhtibar hifdzul Quran atau ikhtibar akhirus sanah. Karena kalian insya Allah Ta'ala akan mendapatkan balasan sebagaimana yang kalian niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebagaimana sudah diketahui oleh kalian semua, ketika yang dilakukan didasari dengan niatan yang baik, tulus karena Allah, mengharapkan pahala darinya, maka insya Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan pula yang akan kalian dapatkan. Kemudian nasihat yang kedua adalah tanamkan dalam diri ijtihad dan kesungguhan, karena ilmu tidak mungkin didapatkan tanpa adanya kesungguhan. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah yang sudah dihafal oleh seluruhnya, sebagaimana beliau mengatakan, akhilan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan memperoleh dan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya kecerdasan, semangat, dan juga istihad atau kesungguhan. Kemudian yang ketiga, jagalah oleh kalian
ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tentunya ilmu yang didapatkan tidak dikatakan berkah kecuali dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbaiki hubungan kalian, hubungan kita semua dengan Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Allah Jalla wa'ala pun akan memudahkan langkah-langkah kita. Kemudian yang keempat, perbanyaklah oleh kita semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya sebagaimana yang kita yakini bahwa doa adalah silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Semakin giat dan semakin sering kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Allah Jalla wa'ala pun akan memudahkan dan memberikan kemudahan bagi kita semua sebagaimana yang kita panjatkan dan kita harapkan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah kun hadian. Jadilah orang yang tenang, percayalah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat kalian memasuki qa'atul ikhtibar atau pada saat memasuki masa-masa ikhtibar hifdzul Quran, tenanglah dan percayalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla la yudhi'u juhdal mujtahidin. Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kesungguhan yang selama ini kalian lakukan. Kemudian yang keenam adalah bertawakkallah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kalian melakukan berbagai macam sebab, akhdul asbab sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka sisanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrahkan semuanya kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Niatkan yang baik. Dengan adanya ujian ini, saya lebih semangat belajar agama. Hafal Al-Quran, lebih fokus. Menghafal hadis, lebih fokus. Memahami pelajaran-pelajaran agama lainnya, lebih fokus. Niatkan dengan ajalnya ikhtibar, lebih semangat belajar. Bukan dibalik, belajar untuk ikhtibar. Karena law kana at-talibu yadrusu wa yata'allamu min ajli al-ikhtibar fa sayunsal ilmu ba'da al-ikhtibar. Satunza'u barakatul ilm ba'da al-ikhtibar. Karena kalau santri penuntut ilmu agama belajar untuk ujian akan hilang setelah ikhtibar. Bal adha wa amar min dhalik. Ba'du talabah ba'da al-ikhtibar Ramaul kutub. Yang sangat menyedihkan, lebih parah daripada itu, karena tujuannya belajar untuk ujian, setelah ujian dibuang bukunya. Ini bukti bahwa dia belajar hanya untuk sekedar ujian. Laisa lil ilm wa laisa lil amal. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innamal ilmu khasyatullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang sebenarnya ilmu adalah atau hanyalah Karena innama qad yadullu 'ala al-hasr wa qad yadullu 'ala taukid. Kadang untuk pembatasan, kadang untuk penekanan. Adalah untuk agar kita khasyah kepada Allah, atau tujuan menuntut ilmu hanyalah agar bisa khasyah kepada Allah.